Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selfie di sana. Leo M. Zamriyadi Pratama, M. Adib Aditya, Miftahul Husna, Muhammad Miftahul Ilmi, ketua kelas ya. Muhammad Rizal ya. Nabila Ayusfi, Nanang Tegar Budiman Ya. Nandika Ragil Artianto, Nasri Yardi, Nur Hasida, Oktavia Ramadhani, Priska Makita. Ada? Kelompok apa, Kang? Kelompok A. Sasa Nurul Santika, Seli Khairunisa, Serli Tri Astuti, Siti Oktav Komaria. Ada yang belum terpanggil? Siapa namanya? Nabila Saputra, Sapitri. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tak semangat. Siapa yang bisa hapus kerja ini? Bapak mau cerita sedikit, boleh tak? Boleh. Serius boleh? Suatu ketika ada seorang ateis, tahu ateis? Orang yang hidupnya tak bertuhan, tak beragama. Menantanglah ulama-ulama Islam berdebat. Saya ini menantang ulama-ulama Islam berdebat tentang ketuhanan. Jika saya kalah, saya bersedia masuk Islam. Tapi jika saya menang, maka ulama itu yang harus masuk ke agama saya. Karena ketika dia berdebat, dia ahli filsafat, ngomongnya bagus, luar biasa. Cara ngomongnya, bahkan bersilat lidahnya bagus. Akhirnya apa? Dibikin selebaran. Karena yang ada satu guru yang belum dia kalahkan, satu ulama. Maka ternyata suatu hari ada seorang anak umur 7 tahun. Oh, masih 7 tahun. Didatangi gurunya. Nah, nanti Bapak kasih tahu namanya di terakhir. Ini guru, ulama gurunya. Guru ada debat besok jam 8. Tapi guru tak sehat badan. Lagi demam. Kamu yang gantikan ya? Terkejut muridnya. Saya yang gantikan, saya masih anak-anak. Pokoknya kamu gantikan. Yakin nih guru saya yang gantikan? Iya yakin. Ini ada, kalau guru memerintahkan sesuatu hal yang baik itu wajib. Tak boleh berkilah, tak boleh banyak-banyak tanya. Akhirnya dia mungkin guru memberikan amanah karena guru tahu siapa dia. Besok paginya udah ditunggu-tunggu orang berdebar-debar. Ini perdebatan paling bergengsi di tahun ini. Debat antara seorang ateis dengan ulama. Udah ditunggu 5 menit belum datang, 10 menit belum datang. Semua yang dengan sombongnya orang ateis ini, tengok ulama yang kalian banggakan tak berani hadapi saya. Saya sudah puluhan orang yang saya kalahkan berdebat tentang ketuhanan. Akhirnya datang buka pintu, semua orang yang berharap yang datang itu ulama. Ternyata yang datang anak kecil. Dalam dari pintu, ditengok. Langsung dia ke meja debatnya. Orang semua tuh, ini kenapa? Waras kan anak? Sadar kan ini anak? Langsung duduk. Tambah lagi ini orang ateis. Anak kecil, kamu sadar gak? Ini meja orang berdebat. Kamu tak boleh duduk di sini. Balik dulu.
tak mungkin melawan Anda. Maka saya gantikan, ini perintah dia. Anak kecil, tak sebanding. Paling satu jurus saya kamu kata, cuci tangan, cuci muka, tidur, kamu masih kecil. Pak, kecil-kecil cabai rawit. Cabai rawit itu pedas nggak? Cabai merah kita makan 5 biji pun tak apa-apa. Paling mencet 5 hari. Nah, yang paling parah cabai hijau, apalagi kadang 1 biji aja makan bawang itu. Kita kepedasan, adik udah habis 5 bawangnya. Kan kecewa gara-gara cabai saja. Kecil-kecil cabai. Kalau bapak takut, ngomong aja. Tak berani bapak hadapi anak kecil, ngomong aja. Oh, jangan sombong. Oke, ayo kita berdebat. Mulailah. Berdebat. Orang semua berdebat. Anak kecil gimana menang? Akhirnya pertanyaan pertama dari ateis ini. Anak kecil, saya mau tanya. Siapa Tuhan Anda? Dijawab dengan anaknya. Allah. Betul Allah Tuhan? Iya. Allah itu ada? Ada. Kenapa Allah kalian tak nampak? Kenapa Allah kalian tak nampak? Kalian menyembah apa? Kalian sholat, rukuk, sujud, yang disembah tak nampak. Bukankah setiap yang ada itu harus nampak? Kipas angin ada, nampak. Gigi ada, buka masker, nampak. Mata ada, nampak. Meja ada, nampak. Papan tulis ada, nampak. Allah ada, kenapa tak nampak? Jawab. Dengan sombongnya, saya yakin kamu tak bisa jawab. Akhirnya apa? Kalau bapak tanya ke Anda semua, apa kira-kira jawaban Anda? Allah ada? Ada. Kenapa tak nampak? Oh iya, tak nampak. Mungkin tak nampak. Ingat, kalau kita berdebat dengan orang Islam, kita bisa sodorkan ayat. Tapi kalau dengan orang ateis, orang yang tak Islam, mereka tak paham ayat. Mereka harus jawabannya yang sesuai diterima oleh akalnya, rasional. Ini orang sombongnya, saya mau hadirin, dia mulai mikir-mikir. Ketawa anak kecil. Kenapa kau ketawa? Udah gila kau ya? Bukan begitu Pak. Saya ketawa karena saya merasa bapak yang gila. Kok saya kau bilang emosi dia? Kenapa saya pula yang kau bilang gila? Iya, bapak punya akal enggak? Ya punya lah, saya tak gila. Saya waras, saya punya akal. Ditanya, bapak punya akal? Betul. Ada akal bapak? Ada. Di mana akal bapak? Di sini. Pak, itu bukan akal Pak, ini kepala. Bapak punya akal? Akal. Seperti apa akal? Kenapa tak nampak? Seperti apa bentuk? Oh iya. Satu. Bisa tidak dijawab? Akhirnya sang anak kecil menjelaskan, Pak, itu adalah tamsilan. Bukan setiap yang ada itu harus tampak. Tidak. Memang rumus dasarnya setiap yang ada tampak. Tetapi ada kalanya setiap yang ada itu tak tampak. Contohnya bapak ngaku waras, bapak punya akal, tapi mana akal bapak? Tak tampak. Angin ada, itu daun bergoyang-goyang. Angin ada, tapi tak tampak. Begitulah Allah Tuhan kami. Jawabannya rasional, logika, bisa diterima akal, betul nggak? Akhirnya semua orang bertepuk tangan. Singkat cerita, ditambah pertanyaan berikutnya dia masih bisa jawab. Tahu nggak Anda siapa anak kecil ini? Dia bernama Imam Abu Hanifah, yang dikenal dengan Imam Anak. Umur 7 tahun bisa mengalahkan seseorang berdebat tentang keimanan. Kenapa Bapak cerita ini? Karena materi kita tentang akidah. Kita harus yakin Allah itu ada. Inilah yang akan kita kupas dalam pembelajaran akidah Allah. Minggu lalu kita bahas tentang 5 akhlak tercela. Masih ingat? Maka ulang saja. 1. Kebut dunia. Apa kebut dunia kemarin? Kita terhadap dunia yang berlebihan. Berlebihan atau terlalu cinta kepada dunia. Itu akhlak tercela. Dalam Islam ada 2 akhlak. Akhlak terpuji, akhlak tercela. Akhlak terpuji disebut akhlak mahmudah, akhlak tercela disebut akhlak mazmumah. Akhlak terpuji terbagi 2, akhlak terpuji kepada Allah, kepada sesama manusia. Begitu juga akhlak tercela. Ada akhlak tercela kepada Allah, akhlak tercela kepada sesama manusia. Yang kita bahas akhlak tercela kemarin, 1. Berdunia, cinta dunia berlebihan, terlalu cinta dunia. Dunia itu apa Pak? Mobil itu dunia, uang itu dunia, rumah bertingkat itu dunia, uang berlipat itu dunia. Boleh nggak kita pakai Pak? Boleh, selagi tidak berlebihan. Boleh kita pakai motor? Boleh. Boleh kita pakai baju bagus? Boleh. Yang tak boleh itu berlebihan, terlalu cinta dunia. Karena saking cinta kepada dunia, karena saking suka dengan harta bendanya, dia lupa ibadah. Itu yang disebut dengan cinta dunia. Paham kira-kira? Paham? Emang apa alasan dalilnya kenapa boleh kita jadi orang kaya? Ada sahabat Nabi yang kaya raya, Utsman bin Affan, kaya raya.
Dermawan, bahkan ketika perang hartanya diberikan kepada Rasulullah untuk membeli senjata perang. Ada Nabi dan Rasul yang kaya raya. Nabi Daud dalam riwayat kekayaannya dari Palestina sampai Babilonia. Anaknya dari Nabi Daud yaitu Nabi Sulaiman, luar biasa, lebih kaya lagi. Istananya saja dari emas permata, dari intan berlian, pintunya sudah dari permata, bahkan lantai rumahnya itu adalah keramik putih permata yang di bawahnya mengalir sungai. Seolah-olah memang tak ada lantai. Itu kan dalam kisahnya Ratu Balkis masuk sampai dia, kok ada sungai di dalam istana. Akhirnya diangkatlah celananya. Rupanya tak tembus. Akhirnya dia tersipu malu. Itu dalam kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya raya. Maka Islam juga boleh, kita seorang muslim boleh menjadi orang kaya. Yang tak boleh terlalu berlebihan. Saking suka cinta kepada harta, kita melalaikan ibadah kepada Allah. Siapa contohnya orang yang harta dunia? Korun. Harta banyak tak mau berzakat. Ini yang harta dunia. Korun. Terus yang kedua apa kemarin? Hasad. Apa hasad itu? Iri atau dengki. Tidak suka melihat kesenangan orang lain. Yang lebih fatal lagi ketika iri dengki itu diwujudkan dengan perbuatan menzolimi saudaranya. Mungkin saudaranya menanam pohon mangganya diracun, bahkan ada yang disiram air aki sekelilingnya. Itu sifat hasad yang sangat dilarang Islam. Apa dampak dari hasad? Dampak dari hasad, hadis Nabi menjelaskan, ia kumpul hasadat, jauhilah sifat hasad. Fainal hasadat, sesungguhnya sifat hasad itu membakar atau menghanguskan pahala kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Kalau kamu punya sifat hasad, pahala sholat kamu, pahala puasa yang sudah ada akan terbakar sedikit demi sedikit karena sifat iri dengki. Maka kalau ada kawan punya dia lebih pintar dari kita, nggak usah iri. Alhamdulillah ya Allah, saya punya kawan pintar. Mungkin dia hitam, tapi ternyata mulia di mata Allah. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Kulitnya hitam lebam. Tahu hitam? Bukan hitam lagi kalau bahasa, udah oranye. Kalau Bilal bin Rabah itu malam hari, ini lampu mati nih, dibuka giginya terang nih. Orang jalan kalau dengan Bilal bin Rabah tengah malam itu malam hari jalan ketabrak, karena nggak nampak, gelapnya sama kayak hitam pekat. Tapi ternyata Bilal bin Rabah orang yang dijamin Rasul masuk surga. Dia loh yang azan pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, suaranya merdu. Dengar suara Bilal, orang itu yang sedang tidur langsung bangun penasaran, ini suara siapa? Kok enak kan didengarnya, penasaran masuk ke masjid. Beda. Coba kalau ini azan, orang namanya nyak tidurnya. Orang pertama hitam lebam, makanya itu Islam agama yang mengangkat seluruh derajat manusia. Islam tak bedakan kasta, tak bedakan orang kaya, orang miskin, bahkan orang hitam pun bisa masuk surga. Bisa dipahami? Oke, itu iri dengki. Yang ketiga apa? Ujub itu apa? Terkagum-kagum kepada diri sendiri. Sama, suka membangga-banggakan diri. Hampir beda dengan sifat yang keempat, sombong. Sombong itu apa? Takabur, kabaro, membesar-besarkan diri, merasa diri paling hebat, merasa diri paling pintar, merasa diri paling cantik, merasa diri paling rajin. Ini yang disebut sombong. Rajin boleh, merasa paling rajin tidak boleh. Cantik boleh, tapi merasa paling cantik tidak boleh. Ketika ada rasa paling, itu yang dilarang dalam Islam. Maka disebut dengan sombong. Siapa pelaku sombong? Iblis. Ketika di surga siapa namanya? Azazil. Siapa nama iblis ketika di surga? Azazil. Azazil makhluk yang paling taat kepada Allah. Singkat cerita, karena punya sifat sombong, dia diusir dari surga. Betul enggak? Wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami suruh seluruh malaikat sujud kepada Adam, semuanya sujud illa iblis, kecuali Azazil. Tak mau sujud, kenapa? Aba, dia enggan. Wastakbar, dia sombong, merasa diri paling hebat. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah, kok saya harus sujud kepada sesuatu yang hina? Merasa diri hebat. Akhirnya apa? Allah usir dari surga. Sampai sekarang pun dia menjadi makhluk yang dilaknat dan terkutuk. Betul enggak? Kenapa? Karena cuma sifat sombong loh. Padahal awalnya dia taat. Bayangkan, awalnya iblis taat. Nah, ini rumusnya, filosofi mungkin yang bisa kamu serap kali ini ilmunya. Makhluk yang paling taat saja, yang paling patuh kepada Allah saja, ketika punya sifat sombong, Allah usir, bahkan Allah jadikan makhluk paling hina. Apalagi kita taat tidak? Taat tidak?
Ini berapa rakaat tahajudnya tadi malam? Udah berapa juz Al-Quran hari ini? Udah berapa rakaat duhanya hari ini? Kita tak makhluk taat. Bayangkan, kita makhluk yang tidak taat punya sifat sombong. Kira-kira Allah lebih benci tidak? Makhluk yang paling taat saja Azazil ketika punya sifat sombong, Allah tak suka. Maka dalam hadis Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang masih ada sifat sombong dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi. Maka jauhi sifat sombong kalau ingin masuk surga. Paham ya? Oke, kita lanjut materi berikutnya. Silakan dicatat tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran materi kita hari ini adalah tentang akidah. Apa tujuan pembelajaran? Silakan dicatat. Siswa dapat memahami pengertian. Siswa dapat memahami pengertian dalil dan menganalisis lanjut saja perkataannya. Sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Dan menganalisis sifat wajib, mustahil bagi Allah. Bisa dipahami? Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Siswa dapat memahami pengertian. Setelah itu apa? Dalil-dalilnya. Atau menganalisis, membedakan sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Mungkin di MTS, alumni MTS mungkin sudah belajar kita sebelumnya. Allah memiliki 3 sifat. Apa saja sifat Allah? 1. Sifat wajib. Siapa yang tahu pengertian sifat wajib? Apa sih pengertian sifat wajib bagi Allah kemarin? Sifat yang pasti ada atau pasti dimiliki oleh Allah. Ketika Allah tak memiliki sifat wajib ini, dia tak layak kita sembah. Itu namanya sifat wajib. Apa tadi pengertiannya? Sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Ada berapa jumlahnya? Ada berapa? 20. Yang kedua apa? Mustahil apa pengertiannya? Sifat yang tidak mungkin ada. Ya, sifat yang tidak mungkin ada atau tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Atau sifat yang mustahil Allah miliki. Kalau Allah memiliki sifat mustahil, maka dia tak layak kita sembah. Contoh, ta'addud. Ta'addud itu apa? Allah itu berbilang, Allah itu 2 atau 3. Kalau Allah 2 atau 3, tak layak kita sembah. Karena sifat wajibnya apa? Wahdaniyah. Wahdaniyah itu apa? Allah Esa. Apa dalilnya? Allah itu Esa. Qul huwallah Allah lam yalid wa lam yakul lahu. Allah itu 1. Kalau Allah 2, berarti tak layak kita sembah karena bisa. Kalau Allah 2, bayangkan kalau Allah 2, Tuhan 2, kacau bumi ini. Yang satu pengen hujan, yang satu pengen panas. Hujan lah, panas lah, hujan panas. Nah, akhirnya kita kan ngomong hujan panas. Akhirnya kita yang kacau. Maka contoh dia bikin gunung, yang satu pengen di sini, yang satu dipindahkan di sini, yang satu di sini, berantem, Tuhan berantem. Bayangkan bagaimana makhluk, bagaimana bumi. Maka Allah itu satu. Di kelas nih jadi ribut karena apa? Karena apa kira-kira? Karena apa? Karena lebih dari satu. Kalau sendiri ribut nggak? Duduk sendiri, mulai ilmi belajar sendiri, ribut nggak? Kalau ribut dia sendiri, ini berarti kurang waras. Wah, itu umpamanya. Tapi kalau ada kawan cerita lebih dari 1, heboh nggak? Mulai heboh. Kenapa? Lebih dari 1. Begitulah kira-kira logikanya. Ketika Allah lebih dari 1, berarti berapa jumlahnya? 20. Yang ketiga apa? Jaiz berapa jumlahnya? Apa jaiz itu? Sifat yang boleh ada, boleh tidak ada pada Allah. Fi'lu kulli mumkinin, menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan, itu sifat jaiz. Contoh, Allah menciptakan laut di sini, terserah Allah. Mau menciptakan laut di sini, terserah Allah. Dalam menciptakan sesuatu itu sifat jaiz Allah. Terserah Allah menciptakan atau tidak. Bisa dipahami kira-kira?
Oke, sekarang silakan tugasnya kamu tulis sifat wajib, nanti jadi PR juga ini. Tulis sifat wajib bagi Allah beserta artinya dan hafal untuk minggu depan. Itu tugasnya. Bisa dipahami kira-kira? Tulis semuanya. Wujud artinya apa? Idam. Wujud artinya ada. Oke, kita lanjut dulu sedikit. Sifat wajib itu terbagi 4. Yang pertama apa kemarin? Nafsiyah. Silakan dicatat. 2 dan upaya. Ma'ani. 4 maknawiyah. Wujud nafsiyah 1, ini 5, ini 7, ini 7. Oke, jumlahnya berapa? 20. Silakan dicatat nanti PR tadi ya. Ini ada pemanggilan. Oke, berhubung kita waktu udah mau habis, jadi kita tarik kesimpulannya. Materi hari ini adalah berkaitan tentang sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz. Dengan memahami sifat-sifat wajib Allah ini, sifat mustahil dan sifat jaiz, sejatinya keimanan kita, akidah kita semakin kokoh. Nanti akan kita bahas satu persatu. Wujud Allah itu ada, seperti apa adanya Allah. Hidam Allah itu terdahulu, seperti apa Allah itu terdahulu. Apakah Allah itu berkesudahan atau tidak, itu kita sambung di minggu depan. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan terkait ini? Ada pertanyaan terkait sifat-sifat Allah? Oke, kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, untuk tugasnya dikumpul minggu depan ya. Salam. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi